Mama kok ibu ini nggak kerja, kok mama harus kerja? Ya aku ini kan orang warung gitu kan, orang punya kantin gitu. Kalau lagi di rumah saya jadi ibu rumah tangga, kalau lagi di luar dengan pekerjaan saya menjadi seorang driver Gojek. Saya lulus sebagai dokter gigi, tapi sekarang saya seorang istri, saya seorang ibu. Saya namanya Kartini, tapi dipanggilnya Tini. Terus saya kerja sama Ibu Dania, itu ngasuh anaknya. Jadi memang waktu itu dia pernah membandingkan saya dengan ibu yang lain. Kok dia bisa jemput tiap hari, kok mama enggak? Dia sempat protes. Terus dia sempat bandingkan juga, mama kok ibu ini nggak kerja, kok mama harus kerja? Sempat seperti itu, terus saya bilang kalau mama nggak kerja, kita nggak punya uang untuk hidup. Ketika saya divorce 8 tahun harus sendiri, sampai akhirnya saya bisa bangkit dari segala keterpurukan buat anak-anak saya dan demi anak-anak saya. Kekurangannya banyak. Pengen naik haji tapi nggak punya duit. Anakku masih kecil, aku masih mau mantu. Aku harus kuat, anakku masih kecil. Seneng aja sama anak-anak, kalau ngeliat anak-anak, seneng aja deh pokoknya ngeliat anak-anak ya. Ya kadang-kadang kita lagi jenuh ngeliat dia, tinggal dia lucu, seneng gitu. Kalau kita lagi gimana, tahu-tahu dia meluk kita, Mbak makasih, kayaknya aduh seneng gitu deh pokoknya. Kayaknya gimana, kayak keluarga kita sendiri aja gitu. Waktu dia masih kecil, saya tidak pernah pergi lama. Jadi kalau bisa berangkat pesawat paling pagi, pulang pesawat paling malam. Kalau saya harus keluar negeri, saya berangkat malam, nyampe sana, pagi langsung sidang 2 hari, misalkan sidang hari kedua selesai jam 6, saya pulang pesawat jam 10. Jadi betul-betul hanya datang untuk sidang. Ada yang bilang quality time itu nggak semudah diucapkan, memang iya juga, kadang nyampe rumah pun kita capek. Tapi ini penting banget kan? Oh iya, itu satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Ya, tahu. Ibu Susi, Ibu Sri, mereka punya keluarga, mereka punya karir, dan mereka harus ngurusin lagi rakyat Indonesia yang banyak banget. Kayak menurut saya, dengan mereka bisa membagi itu semuanya itu udah hebat banget, karena sulit. Inul, banyak cobaan yang dia lalui, tapi dia tetap bisa melangkah dan dia bisa tetap maju. Makanya saya bilang dia hebat juga sih. Ah iya, ini dia. Mudah-mudahan kembaran. Ini Raden Ajeng Kartini, wanita hebat. Karena menyamakan derajat kita, laki-laki sama perempuan. Bu Sri Mulyani bukan ini? Iya kan? Hebat. Berguna di Indonesia, masih dibutuhkan. Ya Allah. Jelek amat sih, nggak ada yang lebih jelek dari ini. Kenapa? Ini Pujiati, orang Ngawi. Ya, biar jelek tapi dipeluk juga ya. Aduh, ini mah saya. Makanya saya ngerasa beruntung banget. Kenapa ada foto ini? Hebat nggak ya? Kalau saya ngobrol sama suami saya, menurut suami saya, saya bisa melakukan semuanya. Jadi sedih. Mudah-mudahan deh, mudah-mudahan hebat di mata keluarga saya. Apa ya sehebat apa ya, saya juga bingung sehebat apa ya. Dapat dari Riri ya fotonya ya. Yang mana ada 2. Ya hebat di bidangnya masing-masing lah. Walaupun tidak kemudian saya menyimpulkan di antara ini ya saya ya bukan siapa-siapa, tetap itu iya.
Tapi saya tetap masih belum bisa berbuat banyak untuk orang lain. Misalnya ini ada orang bilang, ini kamu tuh perempuan hebat gak sih? Gitu. Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak. Berarti hebat gak? Enggak hebat banget, enggak sih. Biasa aja. Menurut Mbak sendiri perempuan itu hebat gak? Kurang. Karena apa? Ada banyak cita-cita yang belum saya penuhin. Saya lihat dia mandiri. Yang kedua punya istilahnya power yang bagus. Tidak terlalu banyak keluh kesah, tapi dia bisa mencari inspirasi buat hidup dia sendiri dan orang lain. Kayak dia kan misalkan dia katanya hanya sekolah dari SMP. Tapi saya bingung juga SMP lu bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Ngomong bahasa Inggrisnya sampai ketemu Bill Gates gitu kan. Dia masih bisa ngebagi waktu dia mencari duit, membimbing anaknya buat sekolah, menyiapin sarapan. Saya bilang itu udah paling top gitu. Jangan kasih kendor kalau istilah ini ojol mau gitu. Gitu. Katanya pelanggan setia Ibu Puji ya? Iya. Bu, nasinya setengah, dikasih ceplok. Bu, nasinya setengah. Nanti kamu kelaparan gitu. Nanti kalau demo ke ibu gimana kasihnya dikit? Iya. Nanti kalau kamu pingsan gimana? Iya. Thank you Bu Puji. Oh, Bu Puji. Kebetulan istri saya punya profesi yang baik, dia seorang dokter gigi. Namun pada saat menikah dan hamil anak pertama, dia memutuskan untuk mengurus rumah tangganya yang saya rasa untuk perempuan ambisius dan seperti dia, karena saya tahu dia itu tidak mudah. Dia sangat ambisius, tidak mudah. Dan untuk jadi perempuan istri yang ibu rumah tangga bisa dibilang dia sekarang itu ya, hal-hal lain tuh bisa dilakukan sama dia di satu waktu gitu loh. Kamu harus tahu orang-orang sekeliling kamu itu sangat bergantung sama kamu. Terima kasih sudah menjadi istri, menjadi ibu, anak, adik yang begitu memperhatikan kita. Jadi kamu harus bangga dan harus percaya diri dan harus mempunyai keyakinan bahwa kamu adalah seorang perempuan yang hebat. Sebenarnya biasanya gimana sih kalau kepala keluarga kan? Karena kan aku sebenarnya nggak pernah ada di dalam situasi keluarga yang normal kan. Jadi kayak yang aku tangkap, oke, peran ibu, peran ayah, ya udah itu definisi aku sendiri gitu loh. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Banyak kalau sifatnya mirip, sampai kadang suka mikir kok sampai ke nasib kok sama ya nasibnya gitu. Suka lucu apa karena emang kita hidup berdua aja gitu sampai nular gitu semuanya sifat segala macam. Kalau untuk sebagai ibu, jelas dia adalah ibu yang tangguh ya. Karena ibu tuh orangnya bekerja keras banget kan, jadi itu jadi contoh juga buat aku kalau pengen nge-achieve sesuatu aku harus kerja keras gitu. Menyenangkan kok bisa diajak nonton konser aja mau gitu. Menurut aku ibuku adalah orang yang hebat. Sabar sih, udah pasti sabar banget, karena kadang-kadang kita orang tuanya sendiri aja kalau emang lagi ngejengkelin kan pasti marah gitu. Menurut saya hebat ya, dia bisa memposisikan diri untuk mengasuh anak orang, tapi dia bisa tulus gitu loh. Makasih banyak ya buat Mbak Tini. Kalau misalkan nggak ada Mbak Tini juga mungkin aku juga nggak mungkin bisa kerja juga, nggak bisa ya pasti juga harus jagain anak-anak di rumah. Makasih banyak juga udah bisa jaga anak-anak sih, mesti tulus, terus sabar, terus telaten juga. Jadi anak-anak juga sama mbaknya sayang juga, terus deket juga kan. Juga adiknya pun juga kayak gitu, apa-apa kadang-kadang maunya sama Mbak Tini, maksudnya dari anak-anak juga kelihatan dia inilah sama mbaknya sayang gitu. Jadi ya makasih banyak buat Mbak Tini. Oke. Terima kasih videonya. Jadi perempuan itu hebat ya, Mbak? Hebat. Elai. Buat mereka ibu hebat. Alhamdulillah. Penuh kasih sayang, tangguh, bekerja keras. Ya inilah yang tak senangi sama dia.
kayak mana sakit hatinya, jangan sampai anak suami tahu, biar sendiri aja. Bukan uang, bukan harta yang membuat diri saya ini bisa bangkit, tapi justru semangat dari orang-orang di sekitar saya. Tentunya semua ini demi anak-anak saya. Karena saya pengen mereka tumbuh jadi anak-anak yang baik, memiliki kehidupan yang lebih baik dari saya. Aduh, alhamdulillah aja saya cuma alhamdulillah. Orang anggap saya berguna, alhamdulillah. Bisa bantu orang, alhamdulillah. Kartini Susanti, kamu hebat.